556 bisa. Kami dari Puskesmas Tibanbaru mengimbau agar tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan 5M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa dimanapun kita berada. Pertemuan hari ini kita bersama Dr. Nasita Ayuni dan Bapak Budi Asmoro Saputro dari PKM Tibanbaru. Selamat datang Bu Dr. Nasita dan Bapak Budi Asmoro. Ini sekolah kita di SMP Negeri 56. Bapak Budi sebagai apa Pak? Kasubag Tata Usaha Puskesmas Tibanbaru. Oke, kalau Ibu Dokter? Saya sebagai dokter umum dan juga penanggung jawab kegiatan surveillance PTM terbatas. Oke, terima kasih. Pada kegiatan ini kan kita ini adalah kegiatan resmi dari Dinas Kesehatan dari PKM Tibanbaru ya Bu ya, untuk kegiatan apa? PKM surveillance PKM terbatas. Oke. Ini kalau boleh tahu itu apa itu Pak tentang surveillance kegiatan terbatas itu? Mungkin Bapak Budi dulu bisa menjelaskan. Oke. Jadi begini Bu, kita kan selama ini udah mengadakan PTM terbatas ya. Nah untuk itu Dinas Kesehatan melalui Puskesmas itu melakukan evaluasi dengan nama kegiatannya adalah surveillance PTM terbatas, di mana kegiatan surveillance PTM terbatas ini kita akan menilai dengan sistem sampling ya, samplingnya itu 10% dari semua jumlah siswa untuk dilakukan screening. Jadi Acak ya Pak? ya, jadi pada saat pelaksanaan, jadi bukan hanya screening atau pemeriksaan antigen, tapi juga menilai perilaku dari siswa ini mengenai protokol kesehatan, baik di luar gedung maupun di dalam gedung. Nah, nanti dari hasil ini survei PTM ini akan menjadi bahan evaluasi bersama. Mungkin tadi bisa menambahkan. Ya, silakan. Ya benar. Seperti yang disampaikan Pak Budi, jadi kita lakukan ini survei terhadap siswa-siswa yang melakukan pembelajaran tatap muka ya. Karena udah mulai, jadi udah melakukan pembelajaran tatap muka. Kita nilai bagaimana siswa-siswa itu menerapkan protokol kesehatan sudah baik atau tidak. Nanti ada skornya seperti itu. Kemudian juga kita lakukan screening antigen terhadap siswa-siswa secara random yang udah dipilih oleh pihak sekolah seperti itu. Nah, seperti yang Pak Budi bilang, nanti hasilnya itu akan kita evaluasi. Nah, jika ada yang positif misalkan atau negatif semua, nah itu nanti untuk bahan pertimbangan dan kita akan laporkan ke Dinas Kesehatan. Nanti juga sampai ke Kementerian Kesehatan. Ya, memang perlu diketahui program ini memang arah dari Kementerian Kesehatan. Jadi memang ini berkaitan
berkaitan dengan SKB 4 Menteri itu ya Pak. Iya, Kita benar. sudah diinstruksikan bahwa di semester genap kita harus melaksanakan PTM terbatas 100%. Baik Pak, terima kasih. Kemudian pengertian surveillance itu kan menurut beberapa ahli kesehatan masyarakat adalah pengamatan secara terus-menerus dan sistematik. Ini yang kita lihat, kita dapat ya Pak, melalui pengumpulan, analisa, interpretasi. Nah, apa saja kira-kira ancaman yang ada di lingkungan sekolah atau faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan itu sendiri? Jadi begini Bu, sehubungan dengan kondisi sekarang pandemi COVID ya, sebenarnya sih yang paling mempengaruhi dari perilaku siswa itu sendiri dalam menerapkan protokol kesehatan. Yang disampaikan mengenai surveillance tadi memang betul, apa kegiatannya itu adalah pengamatan, kemudian kita dari hasil pengamatan, kemudian data yang didukung itu sebagai bahan kita untuk evaluasi. Nah ini tentu memang berkelanjutan sifatnya. Cuman apabila nanti ditemukan misalnya hasil dari screening antigen ada yang positif, tentu kita ada tindak lanjut. Lalu seperti apa? Tindak lanjutnya tentu misalnya di kelas S9 yang positif, tentu satu kelas itu kita harapkan juga sebagai kontak erat jadi harus isolasi mandiri selama 5 hari. Baru nanti setelah 5 hari kemudian baru bisa melakukan tes kembali dulu ya. Jadi tujuan utamanya di sini adalah pelacakan kasus. Nah, jadi karena kemarin sempat ada anak siswa yang terkena COVID, kita terinfeksi COVID, jadi di situ kita mulai melacak kasus bahwa sekolah ini salah satu tempat penularan juga. Jadi kita lacakkan, kita screening. Nah, nanti kalau misalkan ada yang positif, jadi kita bisa tindak lanjuti, jadi tidak tersebar luas seperti itu. Jadi kita tidak lanjuti nanti dari pihak keluarga dan juga teman-teman serombongan belajarnya itu dilakukan karantina mandiri seperti itu. Nanti tergantung dari hasil screening antigennya. Nah, jadi kalau anjuran ada anak yang positif itu tindak lanjutnya dia isolasi sendiri di rumah ya. Terus siswanya kita anjurkan untuk isolasi mandiri, baik di isolasi mandiri ataupun di isolasi di tempat terpusat yang sudah ditentukan pemerintah. Kemudian teman-teman serombongan belajar beserta guru juga karantina mandiri 5 hari. Nanti setelah karantina mandiri 5 hari itu ada exit test, ya. Diantigen lagi. Kita Karena nanti untuk cek kedua setelah 5 hari. Begitu nanti memang hasilnya negatif, berarti discard, aman, udah bisa beraktivitas seperti biasa. Tapi ketika nanti saat entry test atau tes antigen yang kedua positif, berarti orang tersebut harus 10 hari melakukan karantina isolasi mandiri yang tadi yang positif ya, asal kedua positif. Terus kemudian kalau memang setelah 5 hari apabila exit testnya positif, kita tracing lagi ya, kita tracing lagi siapa lagi kontak erat. Tapi alhamdulillah kan pada hari ini kan hasilnya negatif semuanya. Negatif semua ya Pak. Berarti siswa SMP 56 itu alhamdulillah terjaga ya. Untuk saat ini hasil sampling tadi yang terjaga. Baik Bu, yang berikutnya, jadi menurut Ibu informasi kesehatan ini kan juga membantu, ini bermanfaat ya untuk membantu menggambarkan prioritas kesehatan masyarakat dalam suatu cara kuantitatif dan dalam evaluasi secara efektif dari suatu program. Kira-kira program apa saja yang akan dilakukan oleh tim puskesmas dalam hal ini? Untuk program untuk membantu menggambarkan prioritas kesehatan masyarakat dalam suatu cara yang kuantitatif dan evaluasi secara efektif pelaksanaan suatu program. Nah, apa saja program yang dilakukan oleh PKM untuk mengantisipasi COVID ini lalu? kalau misalkan ini kita terkhusus untuk sekolah ya, untuk sekolah mungkin
kita banyak program untuk promosi kesehatan ya Pak ya, promosi kesehatan. Jadi di Puskesmas juga ada program UKS dan UKGS ya, nanti di situ diselipkan ada juga promosi kesehatan. Jadi selalu kita evaluasi kan, karena tadi sebenarnya ini surveillance sendiri ini dilakukan tuh kita setiap bulan. Nah cuman kan karena di Tiga baru banyak sekolahnya, jadi setelah semuanya terpenuhi baru kita mungkin datang lagi ke sini seperti itu, atau kalau ada kasus positif kayak gitu. Nah jadi dari Puskesmas sebenarnya programnya ya promosi kesehatan diperbanyak seperti itu. Nanti kita juga ada website, ada Facebook, Instagram, jadi promosi kesehatan yang paling dikencangkan Ya, untuk mengedukasi masyarakat ya, agar benar-benar semuanya itu pada peduli dengan kebersihan, kesehatan. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya itu, ini kan SMP 56 ini yang pertama ya Pak? Ya, Betul. Jadi untuk kenapa SMP 56 yang pertama? Ini kemarin terakhir Iya, jadi kita kan kemarin ada lakukan sosialisasi ya dengan kepala sekolah se-wilayah Tideng Baru. Kemudian kita ada juga grup WhatsApp. Nah, dari semua kenapa SMP? Pertama kan dijadwalkan untuk SD ini pertama, tapi nggak jadi, jadinya SMP karena sudah mulai ada sekolah yang 100% masuk anak muridnya. Jadi kita duluannya SMP kan kita mau evaluasi. Nah, kemudian kemarin yang hadir dari beberapa sekolah, alhamdulillah SMP 56 yang sudah siap begitu. Dan kita sendiri juga bisa lihat ya Pak Budi, sangat siap persiapannya. Jadi kami sangat mengapresiasi kepada SMP 56 ya, teratur muridnya, meja-meja untuk melakukan swab itu semua sudah ditata, jadi untuk memudahkan juga dari pihak Puskesmas. Bahkan tadi memang saya langsung bilang ke namanya programnya Dr. Ayu, saya lihat kemarin memang berkesan sekali, bagus sekali gitu. Sampai saya bilang ke Dr. Ayu, tolong didokumentasikan supaya jadi percontohan untuk sekolah-sekolah lain yang belum melaksanakan surveillance PTM. Jadi ini jadi percontohan lah untuk sekolah yang lainnya, karena begitu kita dari awal udah bisa dikatakan sempurna lah persiapan pelaksanaannya, luar biasa. Oke, terima kasih Pak apresiasinya dari Bu Ayu dengan Pak Budi. Alhamdulillah kami juga berterima kasih, kami yang pertama dan sudah bisa menunjukkan bahwa kami juga siap untuk disurvei dan hasilnya alhamdulillah negatif ya. Iya. Jadi memang kalau melihat hasil dari screening antigen semua siswanya negatif, itu biasanya memang sebanding dengan perilaku siswa itu sendiri, baik dalam gedung dan luar gedung. Dan memang faktanya sudah baik melaksanakan protokol kesehatan. Jadi selaras lah baik dalam gedung, luar gedung dengan di gedung dengan hasil antigen yang semuanya negatif. Karena dari arahan kepala sekolah dan kita juga mengikuti instruksi Pak Menteri bahwa kami semua guru-guru beserta semua staf itu bekerja sama untuk bagaimana anak-anak kita tetap jaga jarak dan mengikuti prokes. Mungkin ada pesan dan kesan atau testimoni dari Bu Ayu dan Pak Budi tentang yang perlu disampaikan dari kegiatan kita hari ini di SMP 56. Saya dulu. Oke, baik. Pesannya untuk seluruh siswa dan juga guru-guru serta tenaga lain ya, pertahankan yang sudah baik ya kan, protokol kesehatannya tetap dipertahankan atau dilakukan ditingkatkan, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, itu ya yang paling utama. Kemudian untuk di luar sekolah juga mungkin harus diterapkan gitu, jangan hanya di sekolah, misalkan lagi di rumah atau lagi di luar tempat umum yang lain juga tetap diterapkan. Kemudian testimoni itu seperti tadi yang sudah saya bilang, kami sangat berkesan karena sangat memudahkan pihak Puskesmas. Jadi cepat kan, walaupun banyak yang harus diambil sampel swab antigennya, cuman karena sudah tertata rapi, nama-nama juga sudah dikirimkan saya H-2 kemarin oleh ibu kan, sudah dikirimkan ke saya, jadi semuanya sudah tertata rapi dan alhamdulillah kita datang tinggal melakukan swab antigen seperti itu, jadi sangat memudahkan. Saya sangat berterima kasih kepada sekolah. Dilanjut sama Pak Budi. Kesan tadi kalau mengenai surveillance
PPM sudah dibuka semua Dokter Ayu. Jadi kesimpulannya adalah tolong tetap dipertahankan protokol kesehatan yang sudah berjalan dengan baik di SMP 56 ini, dan mohon diingat kembali selagi pandemi belum dicabut oleh pemerintah, kita memang harus tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Terus kemudian tadi juga saya sempat keliling di di gedung, di toilet, semua yang saya lihat memang bagus, kebersihan lingkungan juga bagus, sarana juga dalam gedung juga bagus, artinya ventilasi, kemudian jendela semua sudah sesuai, kemudian juga halaman semuanya bersih, karena ini juga berpengaruh kepada faktor kesehatan. Jadi dokter yang sudah baik tetap dijaga. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Budi dan kepada Dokter Ayu ini sudah